Ya teman-teman semua, baik lagi di Kapia News masih membahas kasus Subang. Pada video kali ini kita masih sedikit membahas tentang OOJ ya teman-teman. Kenapa bahas OOJ terus Bang? Ya tentunya gue pengen banget OOJ ini cepat terungkap dan kita sedikit demi sedikit ya membantu pihak kepolisian lah. Sekiranya apakah ada sedikit petunjuk-petunjuk atau hal-hal yang perlu dilakuin oleh pihak kepolisian agar ini membantu memberikan sedikit masukan lah jika kita memang ada mungkin ya sedikit informasi yang bisa kita bahas. Dan semoga aja ya, kita cuma berharap, ini kan kita cuma sebagai netizen nih yang beropini, yang bertanggapan, yang ingin kasus ini cepat selesai, tentunya membahas terus kasus ini ya. Mudah-mudahan kalau misalnya Polda Jabar melihat dan juga melihat komentar dari teman-teman semua, semoga bisa menjadikan menjadikan suatu pertimbangan ya, agar benar-benar di sini diketahui bahwasanya para netizen, para masyarakat semuanya ingin bahwa OOJ ini agar segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya gitu ya. Oke, mau bahas apa Bang tentang OOJ ini? Adakah petunjuk lain gitu kan ya? Jadi di sini gue mau bahas tentang Pak Mulyana dan Pak Rohman ya. Jadi memang jejak digital itu memang tidak akan pernah hilang ya teman-teman. Contohnya seperti apa Bang? Contohnya seperti Pak Rohman ya. Pak Rohman ini dulu pernah bilang bahwasanya di YouTube-nya Mbak Suci ya, ini gua tampilin. Di situ menjelaskan bahwasanya Pak Rohman ini pernah ingin disingkirkan ya oleh oknum kepolisian yang memiliki hubungan dengan Pak Mulyana gitu ya. Berarti dari oknum kepolisian tersebut tidak percaya oleh Pak Rohman gitu teman-teman. Nah terus ini Pak, saya dengar isu katanya Pak Yosef ini mau ganti pengacara, gimana nih Pak ceritanya Pak? Kalau isu ini Pak? Ya, saya dengar langsung dari Pak Yosef. Saya dengar juga dari Pak Mulyana adiknya. Ada oknum kepolisian yang meminta ke Pak Mulyana dan ke Pak Yosef supaya pengacaranya Rohman Hidayat dan Fajar itu diganti. Alasannya? Saya nggak tahu. Yang jelas buat saya sih itu unprofessional behavior lah. Jadi sesuatu yang tidak profesional, mempengaruhi klien kita untuk mengganti pengacaranya. Jadi langkah-langkah itu yang harusnya untuk perkara yang sehebat ini, yang dilihat oleh publik begitu luas, ketertarikan masyarakat juga begitu besar, harusnya setiap pihak hati-hati bersikap. Saya pun berhati-hati sekali, jangan sampai ada ketersinggungan institusi. Saya sempat nanya ke Pak Yosef, saya sempat nanya juga ke Pak Mul, barusan saya telepon lagi, bener nggak Pak Mul ada oknum? Iya, ada oknum yang meminta Pak Yosef atau Pak Mul mengganti pengacaranya, kami diganti. Gitu ya, tapi ya kami kembalikan lagi kepada klien kami kan. Nah kalian Bapak gimana Pak? Ya sampai sejauh ini tetap Pak Yosef mau didampingi saya, Bu Mimin mau didampingi saya, Riki mau didampingi saya, Abi mau didampingi sama saya. Yang jelas itu unprofessional behavior. Ditambah lagi saya lihat akhir-akhir ini ada informasi juga ada purnawirawan kepolisian yang ikut terlibat langsung dalam penyidikan ini. Saya dapat foto ini dari beberapa teman bahwa ada purnawirawan kepolisian kalau tidak salah yang aktif di TKP. Ada foto-foto itu. Saya terima dan tentunya ya ini saya juga akan laporkan nanti ke pihak penyidik kepolisian ataupun bila perlu ke Propam ya. Kita ke Propam atau ke Peminal di Polda Jawa Barat ini. Saya lihat saya sudah dapat foto-fotonya, apakah dia itu masuk di dalam tugas apa nih? Ya, apakah memang ada di dalam surat tugasnya atau tidak? Ini oknum. Saya melihat ya oknum saja. Ada purnawirawan yang terlibat langsung di dalam penyidikan. Saya lihat ada fotonya di TKP kalau tidak salah, ketika prarekonstruksi. Dan dari jejak digital tersebut, itu adalah bagian penting juga karena pernyataan dari Pak Rohman mengakui bahwasanya memang ada oknum yang ingin beliau ini disingkirkan gitu teman-teman, dan mengganti dengan pengacara lain. Tentunya di situ ya Pak Rohman tentunya marah ya di situ. Tentunya dari Pak Rohman itu kan mengawal benar-benar kasus ini dari awal gitu, dan kinerjanya yang menurut gue pribadi ya, secara profesi dia sebagai pengacara itu menurut gue sudah dilakukan dengan sangat baik ya teman-teman, dengan cara kemarin
mencari tahu pra peradilan, mencari bahan-bahan yang ada agar bisa dibahas kan kayak gitu. Itu menurut gua sudah cerdik ya, sudah melakukan profesi dia sebagai pengacara memang harus pinter kayak gitu. Dan gua tekanin sekali lagi buat teman-teman semua untuk setiap warga negara berhak ya teman-teman mendapatkan perlindungan hukum atau pendampingan dari pengacara, baik itu orang tersebut bersalah atau enggak kayak gitu teman-teman. Jadi kita tidak boleh menyalahkan Pak Rohman gitu kan ya sebagai pengacara, meskipun nanti para kliennya itu bersalah gitu kan, baik bersalah atau enggak, setiap warga negara berhak mendapatkan yang namanya perlindungan hukum teman-teman. Untuk apa? Untuk memiliki yang namanya pengacara, dan kita tidak bisa menyalahkan Pak Rohman karena dia mendampingi Pak Yosep dan sekeluarga, dan dari Pak Yosep sekeluarga pun belum tentu bersalah teman-teman, karena yang berhak menentukan bersalah tidaknya seseorang itu adalah hakim. Kita di sini hanya sebagai netizen yang membahas kasus ini gitu ya, dan mengawal kasus ini. Di situ Pak Rohman menyatakan bahwasanya memang ada oknum yang terlibat atau oknum yang ingin dia lengser gitu, diganti aja gitu. Ngomong ke siapa? Ngomong ke Pak Mulyana. Namun di sini Pak Mulyana sendiri pun masih ya percaya sama Pak Rohman, dan juga Pak Yosep pun masih percaya dengan Pak Rohman. Artinya apa? Tingkatan dari Pak Mulyana ini kemungkinan lebih tinggi dari oknum kepolisian tersebut kayak gitu. Dan mungkin teman-teman ada yang beranggapan bahwasanya Bang, ini kan ada orang yang memiliki jabatan dari keluarga Pak Yosep, yaitu Pak Mulyana, yang memiliki kemungkinan untuk menterlibatkan gitu kan ya oknum kepolisian untuk ikut campur dalam kasus ini kayak gitu. Memang kalau misalkan kita secara logika seperti itu ya teman-teman, dan tidak bisa dipungkiri untuk hal tersebut. Namun di sini kita tidak bisa menuduh juga, hanya mungkin yang namanya praduga tak bersalah gitu kan. Namun di sini juga bagian dari petunjuk ya teman-teman, petunjuk yang gue maksud. Kenapa kayak gitu Bang? Pak Rohman juga mengakui bahwasanya itu oknum kepolisian, dan kalau kita pikirin secara logika ya teman-teman, untuk anggota kepolisian tersebut gitu kan, apa kaitannya dengan kasus ini kayak gitu? Kenapa dia ikut campur sampai pengen Pak Rohman ini diberhentikan aja, diganti gitu? Kalau misalkan dia tidak ada keterlibatan, otomatis kan ngapain dia ikut campur sampai-sampai menelepon Pak Mulyana untuk diganti untuk Pak Rohman tersebut? Kan kalau secara logika kayak gitu teman-teman. Artinya apa? Artinya ini bagian dari petunjuk untuk kita atau untuk kepolisian nih, Polda Jabar, untuk memeriksa Pak Mulyana nih teman-teman, siapakah oknum tersebut. Oke lah, kita kan tidak menyalahkan Pak Mulyana, tapi Pak Mulyana sendiri memiliki kontak number, siapakah orang tersebut, siapakah nama orang tersebut, siapakah jabatan orang tersebut juga di kepolisian, apakah tinggi ataukah enggak, kan kayak gitu. Apakah nanti jika sudah ketahuan nih Pak Mulyana diperiksa dan memberikan info, ini loh Pak yang menyuruh saya untuk mengganti Pak Rohman pengacara saya gitu, ini oknumnya Pak, orangnya nanti diperiksa aja kan kayak gitu. Jika secara kooperatif gitu ya teman-teman, nanti Pak Mulyana akan bilang ini loh orangnya oknum kepolisian yang pengen saya mengganti Pak Rohman gitu. Nah nanti orang tersebut akan ketahuan oleh Polda siapa orangnya, langsung di BAP kan, ditindaklanjuti, bener nggak kamu ini yang ingin Pak Rohman ini diganti, kenapa kan kayak gitu. Emangnya kamu ada keterlibatan dengan kasus ini, kok bisa-bisanya mengikut campuri urusan kasus ini kan kayak gitu. Kemudian akan diperiksa, dicocokkan lagi oleh yang namanya Bapak Purnawirawan. Ini Pak, ini orang yang kemungkinan terlibat Pak, apakah ini orangnya yang termasuk dalam OJ Pak, kayak gitu. Nah dari situ kan ketahuan nih teman-teman, jadi petunjuk gitu kan. Nanti Bapak Purnawirawan tentunya akan mengungkapkan apa yang dia tahu gitu, kayak jika terlibat ini bisa kena, jika tidak terlibat dan memang bersih ya tentunya untuk oknum tersebut tidak akan terjerat. Ini hanya bagian dari petunjuk ya teman-teman yang gue informasikan ini, dan semoga Polda Jabar berkenan untuk memeriksa Pak Mulyana agar mau mengatakan siapakah oknum tersebut yang bisa-bisanya mau ikut campur akan kasus ini gitu ya.
orang Pak Mulyana dan Pak Yosep percaya dengan Pak Roman, kenapa dia tiba-tiba ujuk-ujuk datang menelpon Pak Mulyana ingin agar Pak Roman itu diganti gitu. Itu kan sangat tidak wajar. Nah, di situ bagian petunjuk dari kita agar Polda Jabar bisa mengusut ya. Dari kemarin gue upload tentang CCTV agar bener-bener ditelusuri lagi gitu kan untuk orang-orang yang memiliki CCTV tersebut agar diwawancarai secara langsung gitu ya. Dan kemudian Pak Mulyana juga agar bisa berbicara siapakah oknum tersebut agar nanti garisnya jadi jelas teman-teman, makin jelas aja untuk OOJ tersebut gitu. Apakah ada keterlibatan atau enggak gitu. Di sini kuncinya kita punya yaitu Bapak Purnawirawan, tinggal dicocokkan gitu kan ya atas temuan-temuan atau suatu kejadian-kejadian yang sudah terjadi gitu. Misalkan nanti Pak Roman mengelak, wah tidak ada misalkan nanti oknum-oknum tersebut, ya tidak mungkin ya kalau misalkan dari Bapak Roman Hidayat ngomong seperti itu. Karena apa? Karena memang dia sendiri yang sudah mengakui bahwasanya ada oknum yang memang menyuruh Pak Mulyana untuk mengganti dia. Dan di sini bukan berarti Pak Mulyana, Pak Roman, Pak Yosep itu ada hubungan dengan OOJ tersebut gitu. Bukan berarti begitu, kita tidak menuduh hal seperti itu. Setidaknya dari Pak Mulyana bisa memberikan informasi siapakah orang tersebut. Siapa tahu ini bisa menjadi petunjuk untuk kita semua. Oke, segitu ya video dari gua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.